Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang beriman, dimanapun saat ini Anda berada, kembali ya di sini Madya Channel akan menjawab ya dari umat-umat penyembah mantan mayat ya. Tuhan penyembah mantan mayat ini mencoba untuk berbicara tentang ajaran Islam ya, dengan mendatangi hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Oke, kita di sini langsung saja akan tanggapin apa-apa saja yang akan mereka coba sampaikan di sini. Nanti kita akan jawab ya. Kita akan jawab. Oke, go. Ya. Ya. Ya, ini Arabnya saya baca atau nggak usah? Lewat. Nggak usah. Oke, siap. Emang nandar. Oke, kita di sini dia mendatangi hadis Bukhari nomor 4681 ya, tentang nikah banyak istri babnya ini ya. Nah, ini nikah banyak istri. Nah, ini hadis yang menjelaskan tentang keutamaan menikah dulu, poin yang pertama. Kemudian digambarkan bahwa banyak istri ini dalam posisi penguat bahwa keutamanya harus menikah dulu gitu loh. Itu sebenarnya tujuannya ya. Saya bacakan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ali bin al-Hakamil Ansari, haddatsana Abu Awanah an Raqabata an Talhat al-Yami an Sa'id bin Jubairi qala li Banu Abbas hal tajawwaj qultu la qala fatazawwaj fa inna khairam hadhil ummati aksaruha nisa. Sadaqallahul azim. Oke, kita dengar ya mereka membacakan terjemahnya ini. Aja bisa. Belum tahu Pak Piong nih. Oke, saya baca Pak. Telah menceritakan kepada kami, Ali bin Al-Hakam An-Nasari telah menceritakan kepada kami, Abu Awana dari Raqabah dan Tali Ayami dari Said bin Jubair. Ia berkata, Ibnu Abbas pernah bertanya kepadaku, apakah kamu sudah menikah? Aku menjawab, tidak. Ia kemudian berkata, menikahlah, karena orang yang terbaik dari umat ini adalah seorang yang paling banyak wanitanya. Wah, ini lomba ini. Oke, kita tanggapin ya. Nah, tadi di sini kan Pak Pion membacakan tentang yang pertama hadis riwayat, terus di jalur-jalur sanad segala macamnya, seperti Ali bin Al-Hakam Ansori ya kan, jalur sanad inilah hadis ya. Inilah keistimewaannya hadis. Keistimewaannya hadis ini, setiap hadis itu ada jalur perawinya, ada jalur sanadnya ya. Seperti dari tadi Ali bin Al-Hakam telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Abah, dari Talha. Nah, itu ditinjak lanjutin bla 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 bla. Kemudian bila ditelusuri sanadnya itu, jalurnya nih sampai kepada Nabi Muhammad. Nah, ini keistimewaannya hadis Nabi yang didatangi oleh kawan-kawan ini ya, orang-orang pengikut Paulus ini ya. Yang didatangi ini keistimewaannya ini. Sedangkan di Bible mereka, di kitab suci mereka tidak ada sanadnya, tidak ada perawinya. Jadi bagaimana bisa membuktikan ya isi dari ayat-ayat di Bible itu kalau tidak ada perawinya, tidak ada sanadnya? Apakah itu bisa tembus langsung kepada Yesus yang berkata itu gitu loh? Itu masalahnya. Karena tidak dilampirkan, catatan kakinya nggak ada gitu loh. Dari ya anggaplah sanadnya itu nggak ada, sanad hadis jalur perawinya nggak ada. Nah, ini kan meragukan apakah dalam ucapan yang disampaikan seperti Injil Matius, Lukas, Yohanes ini kira-kira sampai enggak kepada Yesus yang berkata? Karena itu kan ada orang sebelumnya. Nah, ini karena tidak ada catatan ini, jadi dalam posisi meragukan kalau dia dikatakan itu kualitasnya dengan hadis saja, yang hadis yang dia datangin saja sebenarnya masih berkualitas hadis gitu loh. Karena hadis masih ada catatannya, masih ada yang bisa ditelusuri bila sampai kepada Nabi Muhammad. Ya contohnya tadi kan dari Abi Talib, Ali bin Al-Hakam Al-Ansari telah menceritakan kepada kami Abu Awana dari Raqabah, dari Talha Yami. Nah, ini panjang ini. Nah, bila ditelusuri Ibnu Abbas, kemudian jalurnya dari Ibnu Abbas. Nah, ini
Ini keistimewaannya hadis. Ini ada perawinya, jalur sanatnya, jalur matannya. Nah, sedangkan mereka tidak ada sanatnya, tidak ada matannya, ada perawinya, tidak ada. Jadi bagaimana bisa mengatakan Injil yang Alkitab Bible yang Injil Matius, Lukas, Babla itu bisa sampai ke Yesus gitu loh. Jalurnya bagaimana gitu loh. Nah, artinya begini, pertanggungjawabannya catatan itu, ayat itu kok bisa sampai ke Yesus itu bagaimana? Tidak ada gitu loh. Sedangkan hadis ini jelas ada lengkap catatan-catatannya. Berbeda sama Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an ditulis itu pada saat Nabi Muhammad masih hidup. Nah, ini keistimewaannya gitu loh. Keistimewaan Al-Qur'an ditulis pada saat Nabi Muhammad hidup. Nah, keistimewaannya hadis ada periwayatnya, ada catatan kakinya yang mana pada saat itu ditulis dan dihafalkan oleh sahabat-sahabat Nabi. Kemudian ada jalur periwayatannya dari siapa bla 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 sampai kepada Nabi Muhammad. Nah, ini bedanya ya. Sama hadis saja Alkitab mereka itu masih meragukan apakah bisa sampai kepada Yesus. Buktinya apa? Buktinya apa masih meragukan? Buktinya karena pada saat Yesus itu disalib, jamnya aja berbeda-beda gitu loh. Jam penyalipannya aja berbeda-beda. Ada yang mengatakan jam 9 ya. Ada yang mengatakan jam 1 belum disalib. Nah, macam-macam di dalam Bible mereka itu berbeda-beda. Jam penyalipan saja berbeda-beda. Itu menandakan periwayat-periwayatnya karena tidak ada, ya ini dalam posisi meragukan gitu loh. Apakah sampai kepada Yesus ya? Kalau benar-benar sampai dan mereka menyaksikan di dalam Bible itu peristiwa itu, tentunya jamnya sama dong. Jam penyalipannya sama dong. Nah, oke, kita lanjut dulu apa yang mereka ingin coba tekankan di sini ya. Ya, ini kan satu logika. Nah, kalau kita logika kembalikan ke awal penciptaan, apakah Allah Anda tidak mampu menciptakan 4 Hawa atau lebih untuk Adam saat itu gitu loh ya? Apakah Allah tidak mampu menciptakan 4 Hawa atau lebih untuk menemani Adam saat itu biar tidak kesepian, dia tidak berdua doang gitu loh. Nah, saya sadarlah teman-teman semuanya gitu loh. Nah, kalau Pak ini hadis betulan, hadis sahih loh. Nah, kalau dikurangi 1, 4680 itu lebih ngeri lagi, Pak. Oke, kita tanggapi dulu ya. Nah, hadis yang nomor 4681 ini ya, kita cek. Jadi hadis Bukhari nomor 4681 ini adalah dalam sub kitab nikah ya. Kitab nikah ini berbagai macam pembahasannya di dalam kitab nikah ya. Karena hadis ini lengkap. Inilah keistimewaannya hadis ya. Karena hadis ini ternyata semua apapun itu dibahas ya, termasuk apapun juga gitu loh. Berbeda dengan di kitab mereka, ajaran mereka itu nggak lengkap gitu loh. Tidak ada diajarkan hal-hal yang walaupun kecil, nggak ada gitu loh. Nggak ada diajarin kencing di bawah pohon, mereka nggak ada ajarannya. Kencing di dalam air, nggak ada ajarannya. Itu nggak tahu hukumnya gitu loh. Bahkan makanan-makanan pun mereka nggak ada hukumnya, nggak ada. Kenapa buktinya nggak ada? Karena mereka semua dimakan, bukan yang masuk ke mulut itu najis kata mereka. Jadi dalam posisi ini makanan pun itu dimakan semua, ya rakus lah, dalam posisi rakus, kotor, jelek, apa yang jelek-jelek, yang jorok-jorok tuh dimakan semua, nggak ada aturan gitu loh. Kalau dalam Islam ada aturan. Kalau dalam Islam ada aturan, ada halal dan ada haram. Termasuk dalam posisi ini hadis Bukhari nomor 4681 ini, poinnya adalah yang pertama. Poin yang pertama adalah hadis ini menceritakan pernah bertanya kepadaku Ibnu Abbas, apakah kamu sudah menikah? Nah, ini kan dalam posisi ini hadis ini menjelaskan betapa pentingnya orang itu menikah gitu loh. Itu dalam kan dijawab, aku menjawab tidak. Nah, dalam posisi ini sudah sangat jelas penekanan yang pertama menikah. Nah, untuk penekanan menikah ini agar orang itu bersemangat untuk menikah, maka dikasihlah gambaran ya. Gambaran itu umat-umat yang paling banyak wanitanya. Itu gambaran artinya betapa pentingnya. Ini bahasa
sarkas namanya, bahasa sarkas atau hiperbola ya. Betapa pentingnya menikah itu sampai digambarkan yang paling banyak wanitanya itu dalam posisi terbaik gitu loh. Ya, itu gambaran untuk menekankan orang itu agar menikah gitu. Jangan menyendiri. Sebenarnya poinnya di sini. Ya, poinnya di sini. Nah, kemudian kalau dalam Islam menikah lebih daripada satu sudah ada aturannya gitu loh. Sudah ada aturannya ya. Itu tidak lebih daripada 4, sudah jelas ya. Kita lanjut dulu nih, mereka kemudian mendatangi hadis kembali nih. Kita lanjut ya. Mundur 1 4680. Dan ini betulan, hadis sahih gitu loh. Kita hanya membukakan dan membacakan sesuai yang tertulis. 4680 ya? Ya. Oke, saya langsung aja nih, karena ini berkata kepadaku, ya, Khalifah berkata kepadaku. Oh, bukan, oke deh, saya dari atas deh. Telah menceritakan kepada kami, Musadat telah menceritakan. Oke, sebelumnya Madia bacakan dulu ya bahasa original teksnya ya, Madia bacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddasana Musaddum haddasana Yazid bin Zuzai'i haddasana Sa'idu an Qatadah an Anas radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatufu ala nisabihi fi lailatin wajidatin walahu tis'u niswati wa qala li khalifatu haddasana Yazid bin Zurai'in haddasana Sa'idu an Qatadah anna Anasan hadasahum an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita dengarin ya, mereka membacakan terjemahnya ini. Oke, go. Ini menceritakan terus. Bagaimana ya? Ya. Ini keasliannya bagaimana harus kita pegang ya? Ini sedikit. Oke. Nah, ini mereka mencoba untuk membuat membuat framing catatan kaki yang dari sanad ini dicoba dibuat framing oleh mereka negatif. Padahal bila dibandingkan dengan Bible mereka nggak ada. Setelah menceritakan bla bla bla, itu bila ditelusuri itu sampai perawinya, sanadnya, jalurnya itu sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang mereka nggak pahami sebenarnya. Padahal kalau dia memahami ini, mereka bingung. Bible mereka kok tidak ada seperti ini gitu loh, tidak ada catatan kakinya. Terus di waktu ditulis Yohanes, Lukas dan sebagainya itu apakah bisa benar itu ucapan dari Yesus gitu loh, karena tidak ada catatan kakinya seperti hadis ini yang dicoba digoreng-goreng oleh kawan-kawan ini ya. Dia mencoba untuk menggoreng, menjustis catatan kaki periwayat-periwayat yang diceritakan ini. Apapun alasannya, masih ada track record atau historisnya yang bisa ditelusuri. Nah, sedangkan di ayat Bible tidak ada catatan kakinya. Padahal yang menulis dalam posisi ini katanya menyaksikan Yesus itu disalib. Nah, tapi ternyata di dalam Bible masing-masing itu berbeda-beda jamnya gitu loh. Ini yang membuat dalam posisi ini kebenarannya masih meragukan. Kita lanjut. Kita hanya berbicara ya, kita tidak menyimpulkan, cuman kita mau bertanya. Ini kalau begini bagaimana keasliannya gitu bisa kita pegang? Itulah namanya buku Mama Komplek itu Pak, Mama Komplek kan gitu. Ya. Syanu cerita ini, Syanu. Gosip. Kalau Anda bilang umat Kristen sudah diubah-ubah, mikir, woi, kadrun, mikir. Pak Piong, itu namanya pesan berantai. Iya Pak, bagaimana emang kayak di TV diketok back punggungnya, apa? Baru di blok belakang lagi apa? Emang kayak begitu kayak acara di TV? Nggak begitu, ini kitab loh, nggak bisa begini. Kok jadi saya marah? Kita berulang kembali ya. Justru dengan adanya catatan-catatan seperti ini yang menceritakan ada orangnya, dari jalur-jalurnya dijelas, ditelusuri, akhirnya sampai kepada Nabi Muhammad. Nah, ini menunjukkan kualitas dalam hadis ini lebih baik ya, lebih baik bila dibandingkan dengan Bible mereka.
Sedangkan di Bible mereka yang contoh Madia contohkan misalkan ditulis oleh Lukas. Nah, Lukas ini mendapat dari mana? Karena pada saat itu Lukas dalam posisi tidak dalam posisi bertemu dengan Yesus. Yesus sudah meninggal, ya. Yesus sudah meninggal dunia. Nah, kemudian Lukas ini dapat dari mana? Nah, itu tidak ada catatan kakinya gitu loh. Bagaimana bisa menelusuri ini gitu loh. Nah, ini seharusnya ditulis dari sini, bla 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 sampai ke Yesus gitu loh. Jadi orang bisa tahu, oh ini benar. Kalau begini caranya kan orang nanti sembarangan aja bisa nulis macam-macam mengatasnamakan Yesus. Menulis macam-macam mengatakan ini ayat akhirnya membawa nama Yesus. Kan ini kan karena tidak ada catatan kakinya nggak bisa ditelusuri gitu loh. Kalau hadis berkualitas masih ada catatan kakinya. Kalau Anda katakan apa berantai lah, pesan berantai, apapun itu alasannya, masih ada track recordnya, historisnya yang bisa ditelusuri kebenarannya. Ini menandakan keistimewaannya hadis. Hadis saja dibandingkan di dalam Bible mereka masih jauh kualitas hadis. Ya, kita lanjut. Pak Piong, Ya. bisa sama nggak dari yang pertama sampai yang terakhir tuh? Kata-kata silakan bisa sama. Iya Pak, orang pertama kedua aja belum tentu sama Pak. Kalau kita menerima yang ketiga Pak, bagaimana caranya? Ya udahlah. Yang lagi direvisi itu. Itu dia namanya ini masukan ya dari kita di sini. Mau ya satu aja langsung ke satu gitu loh. Kalau sudah 2, 3, 4, aduh mana yang benar mau dipegang. Tapi itulah mereka imani ya. Iya. Ya Pak. Dulu saya pernah mengikuti. Oke, kita langsung saja ya, kita poinkan saja di sini. Hadis yang disampaikan kembali di Bukhari 4680 ini tentang istri-istri Nabi Muhammad ya, dalam posisi menggaulinya ya, menggauli para istri-istri Nabi. Nggak ada masalah sih, ini hadis yang menceritakan tentang kehidupan Nabi dalam menggauli istri-istri Nabi ya. Hanya saja mereka mencoba untuk memframing, menuduh yang negatif dalam pernikahan Nabi Muhammad SAW. Yang terus tentang kehidupan istri-istri Nabi Muhammad yang banyak itu ya. Sebenarnya mereka ini dalam posisi menghujat sesuatu, tetapi mereka lupa diri. Ya, mereka lupa diri. Ternyata Yesus sendiri ya, yang mereka katakan Tuhan itu memilih Abraham. Memilih Abraham, orang yang berpoligami, sebagai manusia pilihan. Ini Yesus loh, karena Yesus Tuhan, mereka kan Yesus nih, yang sudah ada sejak Adam nih. Itu artinya yang memilih Abraham itu kan Yesus itu sendiri. Ternyata Yesus memilih orang yang berpoligami. Nah, kemudian Yesus juga memilih Daud. Ya, keturunan Daud. Daud itu berpoligami juga. Berarti Yesus nggak salah dong. Yang Anda katakan Tuhan ini ternyata memilih orang yang berpoligami. Kalau Anda menghujat orang yang berpoligami, itu sama saja Anda menghujat Tuhan Anda, Yesus yang memilih mereka. Karena Anda katakan Yesus ini kan Tuhan, sebelum ada Adam nih Tuhan sudah nih. Sebelum langit diciptakan itu Yesus adalah Tuhan. Itu artinya itu Yesus memilih Daud, memilih Solomon yang istrinya lebih 1000, memilih Musa, memilih Lemak, dan nabi-nabi yang lainnya yang berpoligami banyak sekali. Nah, itu artinya Yesus nggak salah dong memilih orang-orang seperti itu. Kalau dia Tuhan posisi ini, berarti dia benar dong memilih orang yang berpoligami. Kalau dia maha mengetahui kalau dikatakan poligami itu jelek, kenapa dia nggak pilih orang yang nggak berpoligami sebagai panutan, sebagai acuan. Nah, ini menandakan posisi hujatan dan tuduhan kepada orang yang berpoligami sebelumnya itu patah dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena Yesus sendiri ternyata yang dikatakan mereka itu Tuhan itu telah memilih orang-orang yang berpoligami menjadi orang yang utama. Bahkan keturunan Yesus pun itu dipilih dari Daud. Ya, padahal Yesus kan dikatakan Tuhan nih sebelum adanya langit dan bumi. Nah, jadi Yesus memilih keturunan dia itu dari Daud, orang yang berpoligami. Oke, demikian analisa Madia, jawaban Madia untuk mengcounter ya jawaban dari diskusi di akun Piong88 dan akun Pion77 ya, Pion77 dan akun Papel88. Oke, demikian ya yang Madia bisa sampaikan.
kurang lebihnya dia mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.